Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ibu, Pak Paul Tukan, Pak Petrus Paulus Tukan, selaku teacher atau fasilitator Bapak Ibu di kelas 11.30. Kali ini setelah Bapak Ibu mengikuti tes awal, saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita isi kelas kosong. Kita mulai masuk ke paket modul 1 dengan submodul yang pertama. Di awal ini, saya mengingatkan akan etika pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu manfaatkan pendapat, pikiran, kalau memang pikiran pendapat itu adalah dari Bapak Ibu, disampaikan dengan baik. Lalu kalau itu pendapat itu dikutip dari pendapat para ahli ataupun menggunakan video-nya teman idenya orang lain, maka kita perlu memiliki etika sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Baik Bapak Ibu, selamat belajar dan berproses dengan sungguh dalam paket modul 1 dengan submodul 1.1. Kita mulai masuk di modul 1.1. Di sini akan berjudul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Dan untuk modul ini Bapak Ibu, modul 1.1 ini kita akan menggunakan alur pembelajaran. Alur pembelajaran yaitu namanya alur merdeka. Untuk itu sebelum kita bahas lebih lanjut, setidaknya perlu kita paham dulu soal apa itu alur merdeka. Untuk mengenal alur merdeka, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu memanfaatkan link ini pusat informasi.lms.guru.kemendikbud.go.id. Di sini lengkap kita akan memahami tentang alur merdeka pada LMS Pendidikan Guru Penggerak. Dan agar kita lebih memahami, saya coba bukakan videonya untuk kita bisa dengar bersama ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Terdapat 3 paket modul dengan total 10 modul pada LMS Pendidikan Guru Penggerak. Pertama, paket modul 1 berisikan 4 modul berkaitan dengan paradigma dan visi guru penggerak. Lalu, paket modul 2 yang berisikan 3 modul mengenai praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dan paket modul 3 yang berisikan 3 modul tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada setiap modul, Anda dapat melihat alur bagian pengantar, aktivitas pembelajaran dalam alur merdeka, dan penutup. Alur merdeka merupakan rangkaian pembelajaran yang terdiri dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Secara garis besar, pembelajaran alur merdeka di LMS Pendidikan Guru Penggerak terbagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama, aktivitas mengerjakan kuis atau survei. Setiap kuis atau survei memiliki tujuan yang berbeda. Namun, calon guru penggerak wajib mengisi semua kuis atau survei. Yang kedua, aktivitas pada halaman atau pages. Dalam halaman atau pages ini, terdapat beberapa macam instruksi, seperti membuka tautan ke ruang virtual, membaca materi, menonton video, dan melakukan refleksi secara mandiri. Yang ketiga, aktivitas mengerjakan tugas atau assignment. Pada aktivitas ini, Anda wajib mengumpulkan tugas sesuai instruksi yang tertera pada modul, seperti batas waktu, durasi pengerjaan, dan batas pengumpulan bagi setiap tugas. Dan yang keempat yaitu aktivitas diskusi.
Anda dapat berdiskusi di LMS dengan menuliskan respons atau jawaban pada forum diskusi yang dapat dibaca atau ditanggapi oleh fasilitator ataupun peserta lain. Perlu diingat bahwa aktivitas LMS di Alur Merdeka di satu modul bisa jadi berbeda dengan modul lainnya. Jadi, pastikan Anda perhatikan dengan saksama setiap aktivitas di setiap modulnya. Selamat belajar Bapak dan Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menonton video tentang mengenal alur merdeka tadi Bapak Ibu di LMS, ada juga tampilan secara tabelnya ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini tentang apa itu alur merdeka. Jadi alur merdeka itu pertama M ya, mulai dari diri. Di sini penjelasannya berisi gambaran singkat mengenai topik, tujuan dan latar belakang topik. Pada bagian ini disediakan situasi, berita, dan ataupun kasus bisa secara tulis ataupun video. Berikutnya disediakan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menggali pengalaman dan pemahaman peserta terkait topik. Selain itu juga peserta didorong untuk menemukan pertanyaan esensial terkait topik tersebut. Aktivitasnya, aktivitas alur merdeka ini, M ini, mulai dari diri untuk jalan guru penggerak. Lalu ada juga yang kedua, Bapak Ibu, E, eksplorasi konsep. Nah, penyusunan modul pada bagian ini memaparkan konsep-konsep terkait topik yang dipelajari. Dan di sini Bapak Ibu CGB kemudian mempelajari konsep secara secara mendalam dan mengerjakan lembaran kerja yang bersifat reflektif secara individual untuk memperkuat pemahaman yang sudah dibahas sebelumnya. Dan pembelajaran pada tahap ini dapat dilaksanakan secara deduktif dan atau induktif. Dan pembelajaran deduktif dilakukan melalui penjabaran materi yang diikuti dengan latihan untuk memperkuat pemahaman. Atau pembelajaran induktif dilakukan melalui aktivitas, eksperimen atau latihan terlebih dahulu yang diikuti dengan penjabaran materi sebelum konfirmasi. Konsep atau materi bisa juga disediakan dari berbagai sumber. Tautan atau sumber dapat dituliskan di modul. Ini aktivitas eksplorasi konsepnya, Ibu ya. Yang berikut di alur ruang kolaborasi Bapak Ibu. Bagian ini dirancang agar Bapak Ibu CGP secara berkelompok melakukan kerjasama untuk mencari informasi secara aktif dan ilmiah, menjawab pertanyaan esensial dalam bentuk studi kasus, proyek, dan lainnya. Ini aktivitas ruang kolaborasi atau KOL. Di demonstrasi kontekstual, alur yang keempat, D, pada bagian ini Bapak Ibu CGP melakukan ujuk kerja hasil ruang kolaborasi dalam bentuk persentase, simulasi, proyek, kasus, dan lain-lain sesuai dengan kekhasan modul masing-masing. Lalu yang ke E, elaborasi pemahaman. Nah, bagian ini dirancang untuk mengelaborasi pemahaman Bapak Ibu CGP terhadap konsep yang sedang dipelajari. Beberapa opsi kegiatan yang dapat dilakukan seperti peserta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan atau konsep yang belum dipahami selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua, mengundang instruktur untuk membahas pertanyaan-pertanyaan peserta. Yang ketiga, membuat kegiatan-kegiatan yang memberikan gambaran pemahaman peserta. Lalu koneksi antar materi. Pada bagian ini, Bapak Ibu diharapkan membuat hubungan antara materi yang sedang dipelajari dengan materi lain dalam mata kuliah yang sama atau dalam mata kuliah lain, materi yang lain gitu ya Bapak. Output kegiatan ini dapat berupa poster, infografis, peta konsep, video, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar peserta memahami hubungan antar materi secara komprehensif. Lalu yang aksi nyata merupakan refleksi terhadap proses pembelajarannya. Nah, refleksi meliputi hal apa yang telah berubah dari diri Bapak
Ibu hal apa lagi yang ingin dipelajari. Jadi hal apa yang telah berubah ya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu belajar di modul-modul ini. Dan hal apa lagi yang ingin dipelajari. Selain itu Bapak Ibu juga membuat rancangan aksi nyata. Selain refleksi, Bapak Ibu juga membuat rancangan aksi nyata yang dapat berupa rancangan tindakan atau kegiatan yang akan dapat diterapkan di ruang kelas ketika Bapak Ibu akan mengajar. Ya, jadi itu Bapak Ibu terkait alur merdeka ya Bapak Ibu ya. Sehingga jadi Bapak Ibu selama Bapak Ibu berada di paket-paket modul ataupun sub-subnya, terlebih khusus di sub-sub modul itu Bapak Ibu akan melalui alur merdeka ini. Sehingga contoh di modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu akan berproses menggunakan alur merdeka. Jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan konektivitas antar materi. Lalu yang terakhir adalah aksi nyata. Dan runutan kegiatan atau materinya sudah ada di dalam LMS-nya Bapak Ibu masing-masing. Cuman tadi kembali Bapak Ibu memahami apa itu alur merdeka ya Bapak Ibu ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi melalui video dan juga di tabel tadi, sehingga Bapak Ibu betul-betul memahami alurnya dan juga memberikan istilahnya belajar secara sungguh dan apa yang Bapak Ibu alami perubahan, lalu hal baru apa yang ingin Bapak Ibu dalami lagi, yaitu melalui alur ini. Saya kira cukup membantu Bapak Ibu untuk bisa membawa materi ataupun ilmu yang didapat di sini untuk bisa implementasikan di kelas pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, selamat berproses di modul 1.1. Saya akhiri. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.